Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal structure, khususnya adalah part B. Jadi kalau part B pada soal structure and written expression, khususnya pada error recognition, itu adalah seperti ini tampilannya, yaitu ada A, B, C, dan D, dan kita diminta untuk mencari jawaban yang salah dan kita tidak diminta untuk membetulkan. Jadi hanya mencari yang salah saja. Baik, kita mulai saja soal nomor 1. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British were came. Ya, kita ulangi lagi. At the start, awal mula Revolusi Amerika, lanterns, lampu ya, digantung in the Old North Church as a signal that the British were came. Perhatikan, ini ada to be, ini ada kata kerja, bentuk kedua tidak boleh. Kalau ada to be seperti ini ya, biasanya pasangannya itu kalau nggak verb 3 itu adalah verb ing. Oke, kalau ini verb 3 tentu tidak bisa, maka ini harusnya adalah yang paling tepat adalah coming. Ya, jadi as a signal that the British were coming gitu. Menandakan bahwa orang-orang Belanda atau tentara Belanda datang. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nomor 2. Kita lanjutkan ya. Ini saya kira udah jelas. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Before he died, Linus Pauling had wins two Nobel Prizes, the 1954 Nobel Prize in Chemistry and 1962 Nobel Peace Prize. Kita perhatikan di sini. Ini juga rumus dasar yang kita harus ketahui. Jadi kalau ada kata auxiliary verb, ada have, ada has, ada had. Ini kalau dia berdiri sendiri begini artinya adalah mempunyai kan. Tapi kalau dia diikuti to, maka ini artinya adalah harus. Tapi kalau dia diikuti verb 3, ini adalah artinya telah. Harus ya, harus diikuti verb 3. Tidak boleh diikuti verb 1 atau verb 2. Nah, ini kita perhatikan ya. Ini harusnya verb 3 kan, karena dia had, maka ini harusnya verb 3 yaitu won. Before he died, Linus Pauling had won. Maka jawabannya adalah yang ini. Jadi silahkan dihafalkan. Have, has, dan had kalau berdiri sendiri artinya mempunyai atau memiliki. Kalau dia diikuti to maka artinya adalah harus. Lalu kemudian kalau have, has, dan had diikuti kata kerja itu harus selalu verb 3. Itu ya, jawabannya adalah yang B. Oke, next. Berikutnya. On the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893, each of the 36 cabs could hold 60 people. Oke. Ini juga pola yang kita harus perbaiki ya. Setelah modal itu harus selalu verb 1. Model itu kan tidak ada ya di sini ya. Oke, baru 2 soal. Oke, model itu kan contohnya adalah will, can, shall, dan lain-lain. Ini kalau diikuti kata kerja harus selalu verb 1. Maka ini kalau kita lihat di sini ada kata could. Could itu harusnya diikuti oleh verb 1. Ini sedangkan ini adalah verb 3 ya ataupun verb 2. Maka harusnya verb satunya adalah hold. Jadi 36 cabs could hold 60 people. Jadi bisa membawa 60 orang. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Begitu, rekan-rekan, saya kira ini sudah jelas. Lanjut lagi soal nomor yang keempat pada video ini ya. To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Nah, kalau ini saya kira sudah ketahuan nih, sudah bisa kerasa gitu. Ini yang mana nih? Nah, kesalahannya adalah pada yang D ya. Saya kira ini sudah pada bisa nebak. Jawabannya adalah yang D karena B ini harusnya adalah been, has been developed, telah dikembangkan. Ini adalah kalimat pasif. Jadi has diikuti been lalu kemudian verb 3 artinya telah dikembangkan. Berikutnya nomor 5. Nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Oke, kalau kita lihat di sini ini sama. Ini kita perhatikan yang A nggak ada masalah kan, nails karena ini adalah jamak maka to be-nya adalah are. Lalu commonly made secara umum dibuat. Nah, kalau dia kalimat pasif itu harusnya to be
diikuti verb 3. Sedangkan ini masih verb 1. Ini harusnya adalah made ya. Harusnya adalah made ya. Mother ya. Oke, made. Maka jawabannya adalah yang B. Yang B ya. Ini harusnya nails are commonly made of steel but also can contain substances such as aluminium or brass. Itu yang paling brass, yang paling tepat ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, saya kira jelas. Sekarang nomor 6 pada video ini ya. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Ini sudah saya jelaskan tadi, sama dengan nomor, nah ini, sama dengan nomor ini nih. Ingat, kalau dia modal harus diikuti verb 1. Kita perhatikan, ini tidak ada masalah, ini nggak ada masalah, ini tidak ada masalah. Ini kan modal ya. Kalau modal begini, ini tidak boleh had, harus pola bentuk pertama yaitu have. Maka jawabannya adalah yang C. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Ingat ya, harus selalu diikuti pola ini. Oke, verb 1. Berikutnya, the idea of using pure nicotine to help smokers stop ya. Jadi the idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tried in the mid 1980s with the nicotine laced chewing gum nicotine. Kalau kita perhatikan, maksudnya adalah ide menggunakan nikotin murni untuk membantu para perokok berhenti itu pertama kali was first try ya. Ini harusnya ya. Try ini harusnya. Jadi uji coba pertama. Jadi dia kata benda, nggak boleh ini. Ini kan verb ya. Nggak boleh verb, tapi harus kata benda. Uji coba yang pertama. Maka to help smokers stop was first try. Jadi uji coba yang pertama. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Try bukan tries. Kalau tries nanti akhirnya jadi kata kerja, verb. Berikutnya, helium has the most low boiling point of all substances. Nah, kalau ini saya kira rekan-rekan sudah bisa menebak. Kita perhatikan, ini ada superlatif di sini. Kalau dia ada satu suku kata begini, maka sebaiknya menggunakan kata est saja. Gitu, lowest ya. Lowest. Atau kalau misalnya short, kan satu suku kata kan, maka kita tuliskan menjadi shortest. Maka ini yang tepat adalah helium has the lowest boiling point of all substances. Jadi helium memiliki titik mendidih yang paling rendah dari semua zat ya. Maka dari itu ini tidak boleh. Kalau most itu dipakainya untuk most beautiful misalnya, the most expensive dan seterusnya. Kalau di satu suku kata gini harusnya the lowest. Maka jawabannya adalah yang B. Next, 749 atau nomor 9 pada video ini. There is 26 bones in the human foot, 14 of them in the toes. Oke, kita perhatikan. There is 26 bones in the human foot, 14 of them in the toes. Oke, kalau kita perhatikan soal ini penggunaan to be-nya yang tidak tepat ya. Ini tidak ada masalah, ini nggak ada masalah, ini tidak ada masalah. Ini ada, perhatikan, 26 tulang. Maka ini kan jamak nih, lebih dari satu kan, 26 tulang. Maka dari itu to be-nya tidak tepat kalau ini. Ini harusnya adalah are. Tidak ada pengaruh dengan ini ya, ini fleksibel saja. Bisa there is, bisa there are, tergantung dari ini. Kalau tulangnya hanya satu, maka betul. There is one bones atau there is a bone. Tapi karena dia ada 26 tulang, maka there are 26 bones. Begitu. Oke, saya kira jelas. Sekarang yang terakhir pada video ini. Extension of the countdown hold to 14 hours was ordered to give crews more time to repair wiring and clear away equipment. Oke, kita perhatikan. Ini kalimat pasif ya. Kalimat pasif sudah sempat saya bahas tadi. Dia to be diikuti verb 3 ya. To be diikuti verb 3. Maka yang ini kan nggak ada masalah nih. Ini juga tidak ada masalah. Ini juga tidak ada masalah. Permasalahannya ada di sini yaitu ordered. Oke. Jadi was ordered harus diikuti verb 3. Ini bukan
Bisa juga verb ing, was ordering, tapi maknanya tidak tepat. Paling tepat adalah verb 3, was ordered. Maka jawabannya adalah yang B pada nomor 10 ini. Oke, begitu kawan-kawan. Saya kira cukup untuk video kali ini. Silahkan dicari video ke saya lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel lainnya. Thank you.